Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Durusun fi Ramadan dan sekarang kita berada di halaman 82, Fadlu Lailatul Qadri. Keutamaan malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, yang agung. Barang siapa yang diberikan taufik di dalamnya untuk beramal saleh, berdoa, niscaya dia adalah orang yang bahagia, orang yang beruntung dan orang yang sukses. Dan barang siapa yang diharamkan dari kebaikan di dalamnya, maka dia orang yang diharamkan dari kebaikan. Dan di antara keagungan dan kemuliaannya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan malam Lailatul Qadar ini dengan diturunkannya Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan dia, Al-Qur'an, di malam Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Dan tahukah apa itu malam kemuliaan? Tahukah engkau apa itu malam kemuliaan? Surah Al-Qadar ayat yang pertama dan kedua. Ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pengagungan, pemuliaan dari kedudukan malam tersebut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan juga ya Allah memuliakan, mengagungkan kedudukan malam Lailatul Qadar dalam firman-Nya, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat turun dan malaikat Jibril juga turun di malam tersebut dengan izin Rabb mereka, min kulli amr, dari segala perkara. Surah Al-Qadar ayat 3 sampai 4. Maka ini menunjukkan terhadap keutamaan malam Lailatul Qadar. Berkata ulama, qiyamuha wal amalu salihu fiha khairun minal amali fi alfi syahr. Salatnya, beramal soleh di dalamnya, ini lebih baik daripada amal dari 1000 bulan. Pada 1000 bulan. Lebih baik ketika beramal soleh, salat di dalam malam Lailatul Qadar tersebut, ini lebih baik daripada beramal di 1000 bulan. Ai akthar min salasin wa thamanina sana. Itu lebih dari 83 tahun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan dia sampai terbit fajar. Surah Al-Qadar ayat kelima. Yaitu para malaikat, malaikat Jibril, Ruh, beliau malaikat Jibril turun, dan dia min kulli amrin salam, selamat dari segala perkara. Keselamatan senantiasa ada hingga terbit fajar. Dan makna Al-Qadar dia adalah al-'azamatu wasya'an, keagungan, kedudukan. Dinamakan malam Lailatul Qadar karena keagungan dan kemuliaannya di sisi Allah. Atau bisa jadi li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka sanati min sihatin wa maradin wa hayatin wa mautin wa syaqain wa sa'adatin wa izzin wa dhullin wa khafdin wa raf'in ila ghairi dzalik. Atau ya maknanya di situ ditakdirkan di malam itu apa saja yang terjadi pada tahun tersebut berupa sehat, penyakit,
kehidupan, kematian, kebahagiaan, kesengsaraan, kemuliaan, kehinaan, ya, diangkat, diturunkan, ya, kedudukan, dan lain sebagainya. Jadi memang menurut para ulama ada dua yang dimaksud dengan al-qadar di sini. Yang pertama memang malam mulia, al-qadru, kemuliaan. Yang kedua takdir, at-takdir, yaitu penetapan takdir untuk 1 tahun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 1-6, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim. Hamim, demi Al-Quran, kitab yang jelas. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberikan peringatan. Di dalamnya dijelaskan setiap perkara yang penuh hikmah. Amrom min indina, yaitu perkara dari sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutus sebagai rahmat dari Rabbmu, dan sesungguhnya Rabbmu itu ya Allah, dia maha mendengar dan maha mengetahui. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Syarifatul Qadar, mulia kedudukannya di sisi Allah. Barang siapa yang sholat qoma, ya, menghidupkan malam tersebut dengan sholat dari keimanan dan ihtisab, iman kepada Allah, berdasarkan keimanan kepada Allah, Rasulnya, dan membenarkan dan mengharapkan pahala dan ganjaran, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan riya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar dari keimanan, dalam didasari oleh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk berbekal dengan amalan soleh, untuk sholat di malam Lailatul Qadar, mengisi, memanfaatkan, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan didasari mengharapkan pahala ganjaran dari Allah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.